Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Saya kali ini coba ingin berbicara tentang apa itu anggota DPR dan apa itu anggota MPR. Ya, bagi kalangan politisi, bagi kalangan praktisi hukum, mungkin ya atau pengamat atau pegiat hukum dan pegiat politik, mungkin istilah-istilah ini tidak asing ya. Tapi kan hanya berapa persen yang dari kalangan dari masyarakat Indonesia yang mengerti tentang itu. Nah, saya mencoba memberikan sedikit pemahaman ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau dikatakan anggota MPR itu sebetulnya adalah terdiri dari dua bagian, kalau boleh dikatakan begitu. Satu bagian itu adalah anggota DPR, yang satu bagian lagi anggota DPD. Nah, jadi anggota MPR itu adalah terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Nah, DPR yang dimaksud di sini juga harus kita pahami, itu bukan DPRD, ya, karena kan ada DPR RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten atau DPRD kota. Jadi DPRD kabupaten kota. Nah, jadi kita juga harus tahu yang dimaksud dengan DPR di sini adalah DPR RI. Ya, jadi bukan DPRD yang ada di provinsi-provinsi. Nah, DPR RI itu berkantor di Senayan, Jakarta. Jadi kalau dikatakan anggota MPR itu siapa-siapa aja, itu anggotanya adalah terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD. Nah, dari mana datangnya anggota DPR RI ini dan anggota DPD ini? Nah, ini kehadiran mereka ini tentu adalah lewat adanya pemilu. Jadi lewat pemilu, hanya bedanya lagi adalah kalau anggota DPR RI kehadiran mereka itu bisa duduk di Senayan itu lewat parpol, partai politik. Jadi nggak bisa kita menjadi anggota DPR RI tanpa melalui partai politik. Tetapi berbeda dengan anggota DPD. Anggota DPD justru nggak boleh orang partai politik. Dia harus lepas, harus dia di luar dari partai. Jadi artinya kedudukan dia atau keberadaan dia di sana itu perorangan, tapi lewat pemilu, sama-sama lewat pemilu legislatif, ya. Jadi sekarang saya harap kita bisa melihat perbedaannya. Mereka nanti berbaur menjadi anggota MPR, tetapi ada dari latar belakang atau berasal dari dua status yang berbeda lah gitu. Satu dari partai politik, satu justru tidak boleh dari partai politik. Jadi orang yang di DPD itu bukan orang partai politik. Nah, akan tetapi esensinya hampir sama. Kira-kira begini, anggota DPR RI itu duduk di Senayan mewakili rakyat yang memilih dia lewat partai politik. Anggota DPD duduk di Senayan juga, di DPD itu tidak melalui parpol, tapi mewakili rakyat juga, rakyat yang mendukung dia, karena mereka ini sama-sama dicoblos, sama-sama dipilih ketika pemilu, begitu ya. Nah, jadi kemudian anggota DPD itu perorangan. Lalu kemudian ada ketentuan, setiap provinsi di Indonesia itu hanya mengirimkan 4 utusannya, gitulah kira-kira. Hanya mengirimkan 4 anggota DPD. Jadi kalau ada sekarang 38 provinsi di Indonesia, berarti anggota DPD di seluruh Indonesia ya 38 kali 4. Jadi kira-kira berapa itu ya? 162 mungkin ya. 38 kali 4. Ya,
Seperti itulah. Nah, inilah nanti yang menjadi anggota MPR ketika mereka akan bersidang, bersidang apakah 1 kali 3 tahun, 1 kali 2 tahun, karena MPR itu minimal bersidang 1 kali 5 tahun, ya minimal ketika pergantian presiden atau apa gitu. Nah, jadi siapa itu anggota MPR? Anggota MPR adalah terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD. Lalu pertanyaannya, kalau anggota DPR bagaimana melihat atau berapa jumlah yang bisa duduk di Senayan? Di dalam undang-undang tentang pemilu telah ditentukan bahwa anggota DPR RI itu jumlahnya 575 orang. Jadi 575 tambah 100 berapa tadi, 60-an tadi, itulah nanti yang akan menjadi anggota MPR. Ya, anggota MPR itu fungsinya nanti bisa lagi dalam tayangan berikutnya mungkin bisa, tapi paling tidak itu dulu pemahaman kita. Nah, mungkin ada istilah yang baru di situ yaitu DPD. Dalam Undang-Undang Dasar kita setelah adanya amandemen muncul di sana istilah DPD. Kalau Undang-Undang Dasar yang lama, DPD ini adalah kira-kira utusan golongan. Ada dulu orang yang duduk di MPR itu adalah terdiri dari anggota DPR RI dan utusan golongan serta utusan daerah. Nah, sekarang utusan golongan dan utusan daerah itu tidak ada lagi karena dulu itu tidak duduk lewat pemilu, melainkan diangkat. Hanya ditentukan saja waktu itu. Masa Soeharto atau masa sebelum adanya reformasi, utusan golongan dan utusan daerah itu ditentukan. Maksudnya dipilih saja, dipilih oleh penguasa lah waktu itu ya, siapa yang akan duduk menjadi utusan golongan dan utusan daerah. Nah, kalau sekarang tidak bisa, harus tetap lewat pemilu. Jadi mereka harus kampanye juga. Anggota DPD ini harus kampanye juga, tapi perorangan, bukan lewat partai. Itu mungkin sedikit, terima kasih. Lalu bagaimana menentukan pimpinan dari DPD itu? Lalu bagaimana pula menentukan bagaimana pimpinan dari DPR RI? Nah, nanti baru kemudian yang ketiga bagaimana menentukan pimpinan MPR itu. Nah, ini saya coba jelaskan. Untuk menentukan pimpinan DPD, maka seluruh anggota DPD yang terpilih, mereka mengadakan rapat untuk memilih siapa yang akan menjadi ketuanya mereka gitu kira-kira. Nah, seperti apa mekanismenya? Kalau yang saya baca dari pemilihan yang lalu, mereka membuat semacam zonasi. Jadi dibuatlah dari seluruh wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, dari setiap wilayah itu ada kandidat 1 orang. Lalu kemudian itulah nanti yang akan kemudian bertarung lagi. Jadi dari 4 kandidat dari seluruh wilayah Indonesia, setelah dibuat zonasinya itu, dipilih siapa suara yang paling banyak, dialah yang akan menjadi ketua DPD. Demikian juga dengan ketua DPR. Nanti akan dilakukan pemungutan suara dengan rapat paripurna mereka. Lalu ditentukanlah. Dan itu yang akan menjadi ketua DPR adalah siapa yang menduduki, yang mempunyai kursi terbanyak di DPR RI. Lalu kemudian nanti ditentukan wakil-wakilnya dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang MD 3, Susduk, susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, kalau anggota DPR dan anggota DPD, berapa lama mereka bisa menduduki jabatan? Maksudnya begini, kalau presiden itu kan ditentukan di dalam undang-undang bahwa
hanya bisa menjabat 2 periode berturut-turut. Nah, kalau misalnya akan ingin maju lagi presiden, maka dia harus ada jeda selama 1 periode. Nah, periode berikutnya kalau presiden itu akan berniat untuk ikut kembali dalam kontestasi, boleh. Tetapi tidak boleh berturut-turut selama 3 kali. Jadi katakanlah misalnya seperti Presiden Jokowi, dia kan sudah 2 periode berturut-turut. Untuk periode ketiga ini dia tidak boleh mencalonkan diri, maka dia harus cuti dulu. Tetapi nanti di tahun 2029, dia boleh kalau mau mencalonkan diri. Nah, lalu bagaimana dengan DPR, dengan DPD? Kalau DPR dan DPD, begitu juga dengan DPRD di provinsi dan kabupaten kota, mereka bisa tetap duduk di sana sepanjang setiap kali pemilihan mereka masih tetap mendapatkan suara dan mereka masih didukung oleh masyarakat. Kira-kira begitu bahasanya. Jadi sepanjang masyarakat masih mempercayai mereka untuk duduk di sana, mereka bisa terus duduk berapa periode pun, sepanjang mereka dalam keadaan sehat tentunya. Jadi begitu juga dengan MPR. MPR juga sepanjang masyarakat masih memilih dia di DPR atau di DPD-nya, maka dia akan tetap bisa menjadi anggota MPR. Karena kita harus berikan pemahaman, anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD bergabung. Jadi, berapa lama seseorang menjadi anggota MPR? Ya, kalau dia terpilih menjadi anggota DPD, sepanjang dia masih terus terpilih menjadi anggota DPD, atau sepanjang seseorang masih terpilih menjadi anggota DPR, ya maka dia akan menjadi anggota MPR. Karena anggota DPR dan anggota DPD otomatis menjadi anggota MPR. Begitu kira-kira. Dan untuk menjadi ketua MPR itu, seperti yang sudah dipaparkan tadi, adalah ketika anggota DPR dan anggota DPD bergabung menjadi satu, maka semua mereka, tadi saya sudah sampaikan, anggota DPR RI itu adalah 570 orang, sedangkan anggota DPD adalah 38 kali 4. Berarti kira-kira 152 orang bergabung dengan 575 anggota DPR RI. Inilah semua yang menjadi anggota MPR. Dan mereka lah yang akan memilih pimpinan MPR. Biasanya itu adalah pimpinan MPR-nya 1, wakilnya ada 4. Itu penjelasannya. Saya pikir itu sedikit penjelasannya. Terima kasih.